Pemerhati Desa yang Budiman, kembali lagi bersama saya Simon Makario Sarwan pada acara Sapa Desa, di mana kali ini kita akan menyaksikan atau mendengarkan cerita dari calon juara lomba desa, khususnya di tingkat regional, dari Regional 1, Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat, di wilayah Sumatera. Hadir bersama kita ada Pak Asisten, Pak Kepala Desa, dan juga Ibu dari Dinas Provinsi. Pertama-tama, izinkan perkenalkan dulu Pak Asisten. Baik, terima kasih Pak Simon. Saya Firdaus Katab, Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, saya Kepala Desa Purwodadi, Jayus. Saya Lutfia, Kepala Dinas PMD Provinsi Jambi. Baik. Pertama Pak Kadis, apa saja yang menjadi keberhasilan dari desa ini sehingga bisa menjadi juara lomba desa di tingkat kabupaten, juga provinsi, dan sekarang maju sampai tingkat regional? Terima kasih Pak Simon. Desa Purwodadi ini, kecamatannya Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Barat, sebenarnya merupakan desa yang paling menonjol di 134 desa kabupaten di Tanjung Barat. Jadi semua sektor sudah tertumpu di situ, Pak. Penghasil terbesar juga, pendapatan asli daerah juga di sini. Nah, memang kabupaten dan provinsi melokuskan desa ini untuk menjadi unggulan untuk dibawa ke lomba desa tingkat regional dan mudah-mudahan sampai ke tingkat nasional. Nah, kami di pemerintah kabupaten sebenarnya semua apa yang kewajiban dari pemerintah kabupaten sudah diupayakan untuk pengembangan desa dan masyarakat desa di situ. Nah, kebetulan memang sekitar desa Purwodadi ini memang ada beberapa perusahaan besar, walaupun wilayahnya sebagian gambut yang memang rawan terhadap karhutla, tapi karena memang support dari wilayah sekitar kabupaten, desa ini memang ditambah dengan pimpinan kepala desanya yang memang kami anggap memang paling unggul nih ya, baik berkomunikasi, berusaha maupun sampai ke tingkat lobby ya. Memang kepala desa ini memang rasanya kalau di tingkat kabupaten tidak ada pejabat di kabupaten yang tidak kenal dengan kepala desa Pak Jayus ini. Jadi tidak ya, itu. Jadi kami memang optimis Pak Jayus, Desa Purwodadi ini maju sampai ke tingkat nasional. Terima kasih Pak. Kemudian pembinaan dari pemerintah kabupaten terhadap keberlanjutan nantinya pasca program atau pasca kegiatan lomba desa ini terhadap Desa Purwodadi apa saja Pak? Baik, terima kasih Pak Simon. Jadi pasca lomba ini sebenarnya kita juga sudah mempersiapkan dan itu memang sudah kewajiban daerah. Di samping kita mengarahkan anggaran sebagaimana sesuai dengan ketentuan, pembinaan seperti pembinaan kelembagaan, kita sudah punya 10 kegiatan untuk terkait dengan pembinaan kelembagaan ini sudah kita arahkan. Kemudian terutama di sektor kerjasama ya, karena desa ini juga merupakan desa unggulan di ekonomi. Saat ini sedang melakukan kerjasama dengan pihak penelitian di universitas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama dalam memanfaatkan potensi wilayah, potensi ekonomi masyarakat tersebut. Mungkin itu Pak Simon sebagian. Kemudian pesan Bapak terhadap desa-desa yang belum mendapatkan kesempatan menjadi juara di tingkat kabupaten khususnya Tanjung Jabung Barat apa saja Pak? Ya, ini sebenarnya kewajiban kami ya di kabupaten kepada camat juga bagaimana desa ini menjadi contoh kepada desa lain. Nah, kita berharap juga semangat desa Purwodadi juga akan diturunkan tertular kepada desa-desa yang lain, gitu kan. Bukan persoalan jadi juaranya, tapi manfaatnya, semangat manfaat di desa itu. Baik. Terakhir Pak Asisten, pesan dan kesan apa Bapak terhadap penyelenggaraan kegiatan ini terhadap kami Ditjen Bina Pemerintahan Desa khususnya Kementerian Dalam Negeri karena penyelenggaraan ini kan sempat tertunda pandemi selama 2 tahun. Kira-kira apa kesan dan pesan Bapak? Ya,
Kami terkesan Pak dengan saya sendiri ya, baru sekali ini mendampingi tim karena mewakili Bupati ikut. Saya pikir ini cuma sekedar sekedar formalitas. Tapi setelah tadi tim ada profesor, ada dokter yang menanyakan, ini sebenarnya memacu kami di kabupaten apa yang harus kami lakukan kepada desa. Karena kepentingannya bukan kepentingan sekedar juara ya, tapi manfaatnya kepada masyarakat, gitu kan, kepada desa dan kepada pemerintah, gitu. Ya. Nah itu. Kami juga menyarankan supaya ini sebenarnya tidak terputus, Pak. Tidak terputus sampai ke tingkat nasional. Jadi di samping penghargaan kalau yang menang, tapi memang hasil dari lomba ini saya pikir memang memberikan sesuatu yang baik kepada daerah. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Asisten. Kita lanjut ke Pak Kepala Desa, Pak Jayus. Coba bisa Bapak ceritakan apa saja yang benar-benar menjadi keunggulan Bapak sehingga Bapak bisa maju melenggang sampai seleksi di tingkat regional kali ini, dan apa kesan tadi Bapak waktu di dalam saat pemaparan kepada tim juri atau tim penilai? Terima kasih. Keunggulan kami di Desa Purwodadi itu sangat banyak sekali, termasuk pupuk kompos baik yang cair maupun yang padat, terus pisang Cavendish dari perkebunan pertaniannya, terus madu hutan juga banyak di tempat kami, dan makanan-makanan yang diolah oleh melalui ibu-ibu PKK, kerajinan tangannya juga. Terus untuk kita mengadakan pemaparan tadi, kita melaksanakan apa adanya, artinya yang ada di kampung kita, sehingga terekspos juga akhirnya kampung kita sampai ke tingkat nasional atau tingkat regional di kementerian ini. Terima kasih. Selanjutnya, siapa saja yang berperan terhadap keberhasilan Bapak selaku Kepala Desa dan desa Bapak pada khususnya? Yang berperan banyak sekali, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sampai ke pemerintahan desa. Terima kasih. Termasuk Ibu Ketua PKK-nya ya? Ya. Kemudian kira-kira setelah lomba desa ini selesai, apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya? Atau kegiatan apa yang ingin Bapak lanjutkan atau buat lebih membuat desa lebih maju lagi? Masih banyak Pak. Ya. Salah satunya Bank Pakan, itu gudangnya proyek masih berjalan. Ya. Terus rekening pisang Cavendish. Mungkin itu ya. Baik. Terima kasih Pak Kepala Desa. Selanjutnya terakhir ke Ibu Kadis Provinsi. Boleh diceritakan Bu sedikit terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh provinsi terhadap desa di wilayah Jambi? Baik, kami akan menceritakan bagaimana proses pembinaan yang kita lakukan. Nah, kita selalu mengadakan yang pertama, kita akan turun ke kabupaten terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada. Itu yang pertama. Biasanya kita melakukan rakor, ya, rakor di tingkat provinsi terkait bagaimana pengelolaan pertama dana desa, kemudian ADD, kemudian lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa. Itu yang sudah kita lakukan di provinsi. Kemudian juga pada kesempatan ini kita juga inginkan bahwa desa itu supaya tumbuh, dan kita inginkan mendorong mereka supaya menjadi bisa menciptakan sumber ekonomi baru. Karena kita tidak inginkan bahwa desa itu selalu tangannya di bawah. Kita pengennya desa itu tangannya di atas. Karena apa? Kita nggak tahu nih, dana yang dari pusat, dana yang dari provinsi, dana yang dari kabupaten itu ada terus, kan enggak. Kita inginkan desa itu mandiri secara ekonomi. Dalam artian mereka bisa menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di tempat mereka. Dan saya sampaikan juga, kenapa Purwodadi ini bisa menjadi perwakilan dari Provinsi Jambi untuk ke tingkat regional, itu salah satunya adalah itu. Karena kami melihat banyak potensi yang ada di desa Purwodadi ini yang bisa kita kembangkan. Kalau tadi cuma 200 juta, kita pengennya ke depan, saya sampaikan ke Pak Kades, bisa sampai 1 miliar. Kenapa? Karena potensi kita ada loh. Ya, potensi ini yang kita
harus gali. Kenapa? Desa punya otonomi. Kenapa harus takut? Iya, punya kewenangan. Kenapa harus takut? Dan itu sudah diberikan oleh negara kepada desa. Nah, ini yang kita inginkan semua desa juga. Dan alhamdulillah kita juga mengadakan lomba desa ini bukan hanya ujuk-ujuk tunjuk desa Purwodadi, enggak. Saya enggak mau seperti itu. Kita melihat seluruh 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini kita lihat, kita bandingkan. Mana sih memang ada yang potensinya bagus tetapi dia sumber pendapatan untuk PAD-nya nggak ada, itu percuma. Kenapa? Kita inginkan kemandirian itu dimulai dari bagaimana desa bisa mengelola PAD-nya ya, menambah PAD-nya setiap tahunnya. Ternyata ini ada di sini dan ini belum maksimal, masih ada lagi potensi-potensi yang ada. Dan mungkin setelah ini Pak Simon, kita inginkan desa Purwodadi ini satu sebagai desa edukasi. Kenapa? Banyak sekali inovasi-inovasi yang dibuat oleh beliau. Beliau ini adalah desa induk awalnya. Desa yang pemekaran beliau ini juga sudah luar biasa. Bagusnya itu. Kenapa sih Purwodadi nggak bisa pacu lagi saya sampai Kades? Dan alhamdulillah saya bersyukur. Pertama, kita melihat adalah komitmen kepala desanya. Itu yang paling penting. Kalau kepala desa yang udah nggak punya komitmen, susah kita. Nah, ini yang kita inginkan, sehingga komitmen ini menjadi spirit mereka untuk membangun desanya lebih baik lagi. Dan ini yang sudah kita lakukan. Kita juga melakukan pendampingan kepada desa-desa, bukan hanya untuk Purwodadi, untuk desa-desa yang lain yang punya potensi. Ayo kita sama-sama. Kalau mereka nggak tahu salurannya kemana, kita provinsi siap untuk memfasilitasi. Dan alhamdulillah banyak desa-desa yang sudah bisa berkembang dengan baik. Dan alhamdulillah juga Provinsi Jambi setiap tahun desa mandirinya naik terus. Itu satu kebanggaan bagi kami Provinsi Jambi. Mungkin itu Pak Simon yang sudah kami lakukan. Baik, terima kasih Ibu Kadis, Pak Asisten, Pak Kepala Desa. Semoga hasil yang dicapai setelah pemaparan ini bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang terbaik. Pemerhati Desa, sekian pertemuan kita dengan Kepala Desa dari Purwodadi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Semoga bisa memberikan pemanfaatan kepada teman-teman desa yang lain dan memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman desa lainnya. Sampai ketemu kembali di kabar desa berikutnya. Salam.